mahasiswa. Semoga pembelajaran kita hari ini dilancarkan serta ilmu pengetahuan yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita. Berdoa selesai, silakan dulu. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada sakit? Ada. Siapa? Sakit. Sakit. Sakit apa? Sakit. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak akan absen terlebih dahulu. Silakan yang Bapak sebutkan namanya, angkat tangan ya. Robin, Hadir, Pak. Liana, Nia, Ada, Pak. Cantika. Hadir. Baik, setelah Bapak absen, jadi kita akan mempelajari materi selanjutnya terkait dengan catur asrama. Ada yang masih ingat catur asrama? Saya. Pengertiannya? Saya. Oke, silakan ya. Satu asrama, satu ada 4 asrama tahap kehidupan, jadi satu asrama 4 tahap kehidupan. Oke, benar? Benar. Kami menurutnya. Jadi benar apa yang dikatakan ya, catur asrama adalah empat tahapan kehidupan kita dalam kehidupan ini menurut ajaran agama Hindu. Agama Hindu. Jadi pembelajaran selanjutnya Bapak akan lanjutkan ke materi tentang bagian-bagian dari catur asrama. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak bisa menguraikan bagian-bagian dari catur asrama. Jadi karena ada pengertian catur asrama, catur artinya 4, berarti ada 4 Bagian. Jadi yang akan Bapak lakukan sebuah video animasi. Silakan anak-anak perhatikan dengan baik dengan seksama. Silakan dicatat apa yang menjadi poin-poin penting karena nanti akan ada soal untuk kalian. Baik, itu tadi video animasi tentang catur asrama. Selanjutnya kita akan review kembali materi yang sudah disampaikan dalam video. Jadi kita akan bahas satu persatu bagian dari catur asrama. Bagian pertama adalah brahmacari. Brahmacari itu artinya apa? Masa menuntut ilmu. Masa menuntut. Jadi masa menuntut ilmu adalah tahapan kita yang karena apa? Karena kita perlu ilmu untuk ke tahap selanjutnya. Betul sekali. Jadi brahmacari, tahapan brahmacari ini adalah fondasi kita untuk bisa menuju ke tahapan selanjutnya. Jadi apakah sekarang ini kita hanya belajar di masa ini saja? Tidak, ya, karena di masa menikah, wanaprasta dan juga wisuda pun kita tetap belajar. Jadi kenapa brahmacari ada di posisi yang pertama. Selanjutnya, grahasa. Grahasa artinya Masa berpuasa. bertangga. Jadi masa grahasa ini ditandai dengan adanya pernikahan atau perkawinan. Jadi masa grahasa ini seperti orang tua anak-anak di rumah. Selanjutnya wanaprasta. Wanaprasta tahap Mengasihkan diri. Oke, betul. Jadi ini masa istilahnya adalah masa pensiun ketika anak sudah di masa tua. Wanaprasta ini dalam niti sastra itu disebutkan pada usia 50 atau 60 tahun ya. 50 atau 60 tahun. Selama pengasingan diri ini kita ngapain aja? Ada yang tahu nggak? Silakan bagus. Berkebun. Lagi hobi, Pak. mengikuti hobi betul. Ada lagi Nia? Berarti fokus ke kehidupan bersama istri. Oke, lebih fokus dengan istri betul ya. Ada yang mau sampai tahap wanaprasta? Mau, oke. Oke, yang paling terakhir yang paling diksuka. Diksuka artinya? Mengasihkan diri. Masalah Lepas ke duniawiya. Semua merasakan biksuka dan apa? Ada yang menjadi biksuka? Bagus. Jadi masa biksuka ini kita sudah tidak lagi
terikat dengan duniawi, tidak boleh bersenang-senang, kita fokus bermeditasi, melakukan tapa, samadhi. Baik, setelah kita mereview materi, Bapak ada tugas untuk anak-anak, silakan bentuk kelompok 3 kelompok. Sudah sekali yang membentuk kelompoknya. Oke, tugas anak-anak ada di sini. Ini namanya tugas labirin kehidupan, permainan labirin kehidupan. Jadi silakan anak-anak ikuti tulisnya di atas, kemudian diisi namanya ada bagian bawah. Isi nama singkat saja. Silakan diikuti rute-rutenya sampai mana nanti. Pak minta perwakilan salah satu kelompok untuk bisa mempresentasikan. Mengerti? Mengerti. Silakan bantu di oper kemudiannya. Sudah? Oke, siapa yang mau maju duluan? Oke, kelompoknya Nia, silakan deh. Semua Pak. Boleh, salah satu boleh. Baik, di sini saya akan menjelaskan rute dari labirin kehidupan ini. Maaf kalau berikan itu. Jadi anak ini pertama menuju masa Brahmacari, yaitu masa menuntut ilmu. Selanjutnya setelah ilmu cukup, kita masuk ke masa Grahasa atau masa berumah tangga. Kemudian setelah itu kita masuk ke pada prasta, yaitu masa pensiun, di mana umur kita sudah tua, 50 atau 60, kita sudah sadar pensiun, kita bisa melakukan hobi dan lebih fokus kepada kehidupan kita. Nah, selanjutnya nih kita masuk ke biksuka atau sannyasi, di mana kita sudah tua, kita lebih meningkatkan ilmu kerohanian kita agar bisa masuk moksa. Sebentar, kelompoknya mendapatkan bintang. Ada yang mau lagi? Ada? Sudah? Oke, sudah. Baik. Yang kelompok lagi 12 silakan ditunjuk. Baik anak-anak, untuk mengingat lagi Bapak punya lagu untuk SBK kita hari ini. Oke, jadi ini lagunya. Lagunya nadanya adalah bahasa ada 5, tapi liriknya kita ganti menjadi bahasa 1. Bisa ya? Demikianlah materi kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan rangkuman materi kita pada hari ini. Oke, siapa yang bisa melakukan rangkuman hari ini? Lainnya. Oke, silakan bagus. Baik Pak, terima kasih. Dari saya dapat menyebutkan konsep asrama itu adalah 4 jenjang kehidupan, di mana ada Brahmacari, Grihastha, Vanaprastha, dan Visuddha. Kita ini adalah berada di Brahmacari. Betul, tepuk tangan untuk bagus. Terima kasih Bapak. Lagi 2 orang. Robin, silakan. Baik, kehidupan yang pertama adalah mencari ilmu, Grihastha macam berumah tangga, Vanaprastha masa pensiun, dan Biksuka masa melepaskan kehidupan duniawi. Betul, bentuk bintang. Sisa lagi satu bintang. Oke, Ari Desita. Jadi kamu sudah mendapatkan. Adalah masa kehidupan diawali dengan Brahmacari, yaitu masa menuntut ilmu, dilanjutkan Grihastha, yaitu masa berumah tangga yang ditandai dengan adanya pernikahan. Yang ketiga adalah Vanaprastha, di mana proses ini kita akan menghasilkan diri atau istilahnya pensiun di usia 50 sampai 60 tahun. Dan yang terakhir adalah Biksuka, di mana kita akan fokus pada masa melepas dari dunia keduniawian dan berfokus kepada tujuan utama, yaitu moksa. Betul, dapat bintang. Jadi betul ya, kalian katakan teman-temannya bahwa kantor asrama ini adalah 4 bagian kehidupan kita untuk kita lalui. Dari pertama adalah bagaimana kita masa menuntut ilmu, kemudian Grihastha masa kita berumah tangga,
Kemudian ada Wana Prasta, masa pengasingan diri dan terakhir adalah Disuka untuk kita menuju Moksa. Baik. Betul. Jadi untuk selanjutnya tugas anak-anak di rumah adalah mengerjakan ini. Ya, silakan ini dikerjakan. Iya, berkelompok sama seperti tadi. Misalkan dikerjakan itu di rumah, minggu depan dikumpulkan karena materi kita minggu depan adalah tentang implementasi dari bagian 1 asrama. Oke, Pak. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Baik, untuk itu karena waktu kita sudah habis, kepada informan silakan ditutup. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran dengan para Mas Santi, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoakan Bapak Pimpin, berdoa dimulai. Om Sarwa Kaliya Prasidantang, Om Sri Rasutat Astur Kuswaka, Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih.